Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apakah masih pada semangat? Harus dong. Oke, jadi pembelajaran kita kali ini ialah tentang mengenal kitab-kitab Allah beserta nabi yang menurunkannya. Ada yang tahu kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Nah, jadi kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga. Nah, ada berapa sih kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui? Nah, jadi kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui berjumlah 4. Ada Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu kitab-kitab Allah. Nah, yang pertama yaitu kitab Taurat. Nah, kitab Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariah atau perintah. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi kitab Taurat adalah keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Nah, di dalam kitab Taurat ini juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Agama yang memegang kitab Taurat adalah Yahudi. Nah, Taurat ini dianggap sebagai hukum dasar dan petunjuk hidup umat Yahudi. Nah, selain itu Taurat juga sangat dihormati dalam agama Kristen. Nah, di dalam isi kitab Taurat itu ada 5. Yang pertama kitab Kejadian, yang kedua kitab Keluaran, yang ketiga kitab Imamat, yang keempat kitab Bilangan, dan yang terakhir kitab Ulangan. Yang selanjutnya yaitu kitab Zabur. Nah, Zabur artinya tulisan. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berbahasa Kibti, berisi tentang berbagai zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah dan berlaku pada umat Bani Israel. Nah, kitab Zabur juga sering dianggap sebagai kumpulan nyanyian atau pujian kepada Allah yang berisi tentang pesan-pesan moral, kebijaksanaan, dan pengajaran spiritual. Nah, meskipun tidak ada teks, kitab Zabur juga yang bisa ditemukan dalam Al-Quran atau kitab-kitab lain dalam tradisi Islam. Zabur dipercaya berisi petunjuk yang diberikan kepada Nabi Daud. Pandangan dalam agama-agama lain, Yahudi dan Kristen, meskipun Zabur tidak dianggap sebagai kitab suci utama dalam agama Yahudi atau Kristen, ada kesamaan dalam pengertian bahwa Nabi Daud dikenal sangat dihormati dalam tradisi ini. Banyak dari nyanyian-nyanyian atau mazmur yang dikenal dalam kitab Mazmur dalam Alkitab Kristen distribusikan kepada Nabi Daud. Namun kitab Mazmur tidak dianggap sebagai kitab Zabur dalam pengertian yang sama dalam Kristen. Yang selanjutnya yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berbahasa Yunani yang dalam bahasa Arabnya berarti al-bisyarah atau kabar gembira. Nah, kitab Injil ini diturunkan sebagai pedoman hidup yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Zabur. Nah, kitab Injil ini merupakan pedoman bagi kaum Nasrani dan kitab Injil ini digunakan dalam agama Kristen. Nah, dalam agama Kristen, Injil dianggap sebagai kabar baik yang memberitakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah, Injil ini juga menjadi dasar dari ajaran, perintah, serta keyakinan umat Kristen. Tempat ibadah agama Kristen dan tempat ibadah umat Kristen adalah gereja. Nah, gereja adalah tempat suci di mana umat berkumpul untuk berdoa dan beribadah, mendengarkan khotbah yang sering didasarkan pada pembacaan dan penjelasan Injil. Nah, yang selanjutnya yaitu merayakan
Sakramen seperti Ekaristis atau perjamuan kudus dan baptisan. Nah, gereja juga menjadi pusat kegiatan spiritual, pendidikan agama, serta perayaan hari besar seperti Natal dan Paskah. 4 kitab pertama yang disebut Injil kanonik yaitu yang pertama Injil Matius, menceritakan kehidupan Yesus Kristus dari sudut pandang seorang murid yang bernama Matius. Nah, yang selanjutnya Injil Markus. Kitab Injil paling pendek berfokus pada tindakan Yesus dan menggambarkan dia sebagai anak Allah. Nah, yang selanjutnya Injil Lukas. Nah, ditulis oleh Lukas, seorang tabib. Kitab ini menekankan kasih Allah kepada seluruh manusia. Yang terakhir yaitu Injil Yohanes. Nah, memiliki gaya penulisan yang berbeda dengan fokus pada keilahian Yesus. Yang terakhir yaitu Kitab Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, kitab Al-Quran berisi tentang akidah dan keimanan, penciptaan alam dan manusia, kisah-kisah, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan petunjuk untuk berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Al-Quran juga mempunyai nama-nama lain, diantaranya Al-Furqan, At-Tanzil, Az-Zikru, Al-Kitab, dan Al-Quran. Islam adalah agama monoteistik yang mengajarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, dengan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan Al-Quran sebagai kitab sucinya. Nah, Islam mencakup 3 aspek utama. Yang pertama akidah atau keyakinan, yang kedua syariah atau hukum, dan yang terakhir akhlak atau moral. Nah, tempat ibadahnya ialah masjid. Nah, masjid adalah tempat ibadah utama umat Islam. Selain itu, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Masjid juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Nah, masjid yang terkenal itu yang pertama yaitu Masjidil Haram. Adanya di Mekah, Arab Saudi. Nah, tempat Ka'bah berada. Nah, tujuan utama haji. Nah, yang kedua yaitu Masjid Nabawi, adanya di Madinah, Arab Saudi, dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir yaitu Masjidil Aqsa, adanya di Yerusalem. Masjid pertama kiblat umat Islam sebelum Ka'bah. Cara mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meyakini kitab Zabur, Taurat, Injil sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu meyakini bahwa isi kitab-kitab itu benar. Cara beriman pada Al-Quran, yang pertama meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu meyakini bahwa isi Al-Quran itu benar dan tidak ragu sedikit pun. Yang selanjutnya mempelajari, memahami, serta menghayati isi Al-Quran. Yang terakhir yaitu mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Nah, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Terima kasih telah menonton video ini, and see you next time teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.